tips mendidik anak yang benar. Yang pertama, tunjukkan contoh yang baik. Jadi, teladan ayah ibu itu pengaruh terbaik kepada anak-anak, bukan kata-kata. Teladan. Jadi kalau kita memberikan pengaruh melalui perbuatan kita, teladan kita. Bahkan survei mengatakan 80% pernikahan ayah ibu akan dicontoh anak-anaknya, akan dibawa oleh anak-anaknya dalam pernikahan mereka kelak. Karena di usia golden age, anak-anak itu akan menyerap 0-8 tahun. Akan menyerap semua bulat-bulat apa yang mereka lihat. Pertengkaran, emosi negatif, kata-kata buruk, itu akan mereka bawa. Sebaliknya kata-kata baik, pernikahan yang romantis, yang harmonis, itu akan mereka bawa juga. Jadi tergantung apa yang kita pertontonkan. Jadi Bapak Ibu kejar ketertinggalan kita. Saya begitu, saya mengejar ketertinggalan saya. Bagaimana saya menjadi suami yang benar, bagaimana saya menjadi ayah yang benar. Kejar ketertinggalan saudara supaya anak-anak bisa menyerap. Walaupun sudah mungkin pernah salah, saya juga pernah salah, tapi kita terus perbanyak memori yang baiknya. Sehingga memori yang buruknya itu akan terhilang karena ditimpa oleh memori yang baik. Ya, sehingga mereka membawa hal yang baik lewat teladan. Jadi pengaruh yang terbaik mendidik anak adalah lewat teladan. Jika seorang ayah berkata, jangan merokok nak, maka ayah jangan merokok. Karena kalau ayah merokok, tetapi berkata sama anak jangan merokok, lihat anakmu akan merokok karena yang dilihatnya merokok. Ya, atau kita katakan nak jangan bertengkar ya. Papa mama bertengkar, anak-anakmu bertengkar. Mereka belajar dari mana? Dari papa mama. Jadi perbuatan anak-anak itu nggak jauh dari papa mama. Mereka banyak belajar. Ya, perbaiki kalau ada yang salah. Nah, yang kedua adalah panggil nama anak. Jadi kalau ada kekurangan anak, kesalahan anak, tolong panggil dengan nama anak tetap. Jadi nama anak saya Yohania, Hani. Yehezkiel kami panggil dia Jamie, saya panggil Hani dan Jamie. Jangan panggil nama anak ya sini kau, sini kau. Nah kau itu kasar. Atau ada lagi sini kau preman. Karena lihatnya anaknya gaya-gaya preman, panggil jadi kau preman. Atau kau playboy, sini playboy. Jangan buat cap-cap negatif. Jangan pernah anakmu cap yang buruk satupun, jangan. Ingat kecap berlomba-lomba membuat cap number 1. Sepeda motor lomba-lomba membuat cap number 1. Anakmu harus membuat cap yang number 1. Supaya stigma yang baik itu menjadi pada dia. Oleh karena itu, panggil nama anak dengan baik. Ya, panggil. Karena panggilan nama anak itu sangat menentukan. Saya lebih punya pengalaman unik. Saya pada masa SMP itu, saya SD, saya sebenarnya cukup tidak baik ya. SMP, ya saya tidak baik. Tapi bapak saya manggil saya nomensen. Di tengah-tengah saya, menurut saya tidak baik. Nomensen sini, nomensen sini. Dia panggil nomensen. Saya baru sadar panggilan nomensen itu rupanya lama-lama saya kok jadi pengikut nomensen, pemberita Injil, pemberita firman Tuhan, suka misi. Jadi apa panggilan nama kepada anak itu sangat berkuasa. Ya, panggil nama anak dengan baik. Nah, yang ketiga adalah bangun kebiasaan untuk mendengarkan. Di dalam mendidik anak sangat penting kita mendengarkan keluh kesah anak. Sehingga anak-anak itu bisa meluapkan harapannya, emosinya, isi hatinya, dia menyampaikan kepada kita. Jadi kita menjadi ayah, ibu yang mendengarkan keluh kesah anak. Ya, punya waktu, punya quality time. Saya punya waktu dating. Dating itu acara bersama-sama dengan keluarga, dating family. Bersama keluarga pergi mendengarkan, anak yang satu ngomong, anak yang satu ngomong. Saya mendengarkan. Dengan mendengarkan itu kita tahu anak kita sudah sampai di mana tahapnya. Apa yang perlu kita ajarkan, apa yang perlu kita tanamkan kembali. Yang keempat adalah kenali pemicu emosi pada anak. Jadi kenapa anak itu jadi emosional negatif, marah, bentak-bentak atau mungkin jadi berteriak, kita kenali. Dengan kita mengenali emosi anak ada yang salah, kita penting sekali untuk membantu dia keluar dari emosi-emosi yang negatif itu. Emosional yang membuat dia berteriak, marah-marah. Supaya jangan dibawanya sampai dia besar, sampai dia menikah. Biarlah itu bisa diselesaikan dengan baik. Jadi kenali pemicu emosi pada anak. Dan diarahkan dengan baik yang sebenarnya itu bagaimana. Nah, lewat kita banyak mendengar, maka
anak itu emosinya akan lebih tertolong. Makanya penting sekali quality time bersama keluarga. Jangan sampai sibuk dagang, sibuk usaha, sibuk pekerjaan, sibuk pelayanan gereja, sibuk pelayanan mana-mana, tapi saudara tidak punya waktu mendidik anak. Kasih waktu mendidik anak. Karena penting sekali parenting yang benar menentukan hidup mereka ke depan. Nah, yang kelima adalah selalu konsisten. Apapun yang kita kerjakan kalau tidak konsisten akan tidak berhasil. Sehingga teladan yang perlu ditanamkan kepada anak-anak adalah memiliki sifat konsisten. Mau pengusaha, mau jadi profesional dokter atau menjadi apoteker, mau jadi orang sukses, menjadi seorang pendeta, pelayan, apapun itu, segala sesuatu itu harus dikerjakan dengan konsisten. Tekun mengerjakan satu bidang. Konsisten, terus menerus dikerjakan. Ya sama dengan kayak kami mengerjakan menara doa pagi ini, kami belajar konsisten. Kadang-kadang ada gangguan karena sakit penyakit ya, sehingga ada perubahan waktu atau situasi kayak tadi ada PLN yang rusak, situasi waktu yang kadang-kadang membuat tidak konsisten. Tapi kami berjuang untuk membuat keberhasilan dalam pribadi anak itu, milikilah sifat konsisten. Tanamkan kepada anak-anak memiliki kepribadian konsisten. Dalam hal apapun kalau dia konsisten, dia mengerjakan baik dalam kesehatan, di dalam studi, di dalam keimanan, di dalam usaha, dia akan diberkati. Yang keenam adalah beri apresiasi dan pujian ketika anak-anak saudara melihat anak-anakmu berhasil atau mengerjakan apapun, pujian. Mungkin anak-anak yang TK bisa udah mulai belajar cuci piring, satu walaupun gak sempurna, kita berikan aplaus, wah hebat. Dia mulai belajar nyapu, dia udah mulai belajar mengucapkan nama papa, mama. Setiap hal-hal kecil kesuksesan anak, apresiasi. Bahkan peluk, itu membuat dia percaya diri, confidence. Banyak peluk, banyak pujian. Ini kadang-kadang orang tua terbalik, saat salah dimarahi, saat benar gak dipuji. Jadi saat dia benar puji, saat salah dia tetap dia dikasih juga apresiasi dan kemudian dididik bagaimana yang benar. Sehingga anak itu akan tumbuh menjadi orang yang hebat. Selamat mendidik anak dengan benar.